Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bab kelima, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita selalu dalam kesehatan, kemudahan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak buka terlebih dahulu materi kita tentang sejarah Nabi Muhammad. Insya Allah di materi ini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad di masa lahir, di masa remaja, kemudian di masa ketika sudah berdakwah, kemudian masa Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah dan lain-lain. Itu yang akan kita bahas. Baik, anakku sekalian, ini materi kita. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu memahami sejarah Nabi Muhammad untuk kompetensi intinya. Lalu untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menjelaskan sejarah Nabi Muhammad, yang kedua menjelaskan misi Nabi Muhammad untuk semua manusia dan bangsa. Jadi tujuannya itu ada beberapa hal. Yang pertama, setelah kita bahas materi ini, yang pertama masing-masing diri kita bisa menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW sejak beliau lahir, masa remaja, masa dewasa, masa berdakwah baik itu di Makkah maupun di Madinah. Lalu yang kedua adalah bisa menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk manusia dan bangsa. Baik, untuk materinya kita bagi menjadi tiga poin besarnya. Yang pertama, Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Yang kedua, bagaimana Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Dan yang terakhir, bagaimana Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Dan nanti di akhir ada sebuah tayangan tentang sejarah Nabi Muhammad mulai dari awal hingga akhir. Nah, masa lahir hingga diangkat menjadi Rasul kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, masa kelahiran Nabi Muhammad. Nabi kita, sebagaimana Bapak yakin kalian pasti sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan bulan April tahun 570 Masehi. Kenapa disebut dengan tahun Gajah? Pasti kalian sudah tahu. Karena pada tahun itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Gubernur Abraha yang berasal dari Yaman datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia iri. Di Mekah itu ribuan manusia datang setiap tahun beribadah di sana, kemudian berinteraksi, bermuamalah, banyak kegiatan ekonomi di situ, sehingga orang-orang Mekah kaya raya. Itu dia iri, sehingga di Yaman dia mendirikan sebuah bangunan yang mirip dengan Ka'bah,
bahkan terbuat dari emas dan lebih besar. Tapi dengan kuasa Allah, semuanya itu digagalkan dengan Allah kirimkan bala tentaranya berupa burung ababil sehingga menghancurkan pasukan gajah dan sehingga gubernur Abraha itu sendiri mati karena burung ababil membawa batu panas dan apapun yang terkena batu panas itu akan mati. Lalu pada tahun itulah Nabi kita dilahirkan dan makanya disebutlah dengan Maulid. Maulid itu adalah hari lahir. Beliau lahir dari seorang perempuan yang bernama Aminah atau Siti Aminah. Siti itu adalah sebuah gelar untuk menghargai beliau. Siti itu asal katanya adalah Sayyidati. Artinya Sayyidati itu kalau bahasa kita itu yang dimulia, yang mulia, yang terhormat. Kalau perempuan Sayyidati, kalau laki-laki Sayyidi. Nah, dalam bahasa Indonesia disingkatlah Sayyidati menjadi Siti. Aminah adalah seorang ibu yang melahirkan Nabi Muhammad. Ayahnya bernama Abdul Muttalib. Abdullah, maaf. Ayahnya adalah Abdullah, putra dari seorang soleh namanya Abdul Muttalib. Setelah Nabi Muhammad lahir, beliau dibawa oleh kakeknya ke Ka'bah. Tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayi tersebut diberi nama Muhammad oleh ibunya. Kakeknya memberi nama Ahmad. Lalu itu masa kelahirannya. Nah, setelah beliau lahir adalah sebuah kebiasaan bangsa Arab ketika itu, maka akan disusukan kepada orang-orang yang dari daerah pegunungan. Karena daerah pegunungan itu orangnya baik-baik, akhlaknya baik, dan lingkungannya juga masih nyaman. Nah, karena itu Nabi Muhammad disusukanlah kepada seorang perempuan namanya Halimah As-Sa'diyah atau Halimah binti Abi Duaib. Beliau dari kampung Bani Sa'ud atau Bani Sa'ad, keluarga Sa'ad. Sebetulnya ada beberapa orang yang pernah menyusukan Muhammad. Ada Suwaibah Aslamiyah dan ada seorang perempuan lagi yang pernah menyusukan Nabi Muhammad. Nah, lalu setelah itu Nabi Muhammad disusukan oleh Halimah itu selama kurang lebih 4-5 tahun. Beliau selama 4 tahun atau 5 tahun itu tinggal di pegunungan, di kampung Bani Sa'ad yang terletak di pegunungan. Lalu setelah 5 tahun bersama Halimah, Nabi Muhammad pun diantarkan kepada ibunya di Mekah. Nah, setelah 5 tahun, beliau kembali kepada Aminah. Beliau diurus oleh ibunya. Beliau diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya yang wafat ketika Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya kurang lebih sekitar 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, lalu setelah 5 tahun, berumur 5 tahun, beliau diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya yang berada di Madinah. Kenapa sejauh itu ayahnya dikuburkan? Di sanalah beliau dimakamkan. Namun dalam perjalanan ketika pulang dari berziarah di sebuah daerah yang bernama Kampung Abwa, jadi kurang lebih sekitar 13 km dari Madinah, di sebuah kampung yang tandus. Ibunya sakit, lalu beliau meninggal. Setelah ibunya wafat, beliau pun pulang kembali ke Mekah berdua. Lalu kemudian setelah ibunya wafat, beliau diurus oleh kakeknya.
Jadi ini adalah kejadian ini ketika 6 tahun. Ketika Nabi Muhammad 6 tahun, ibunya wafat. Setelah ibu wafat, beliau diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Ketika berumur 8 tahun atau 2 tahun setelah diurus oleh kakeknya pun wafat. Wafat karena memang sudah tua dan sakit. Kakeknya wafat ketika berumur 80 tahun. Setelah beliau wafat, kakeknya Nabi Muhammad itu mengurus Nabi Muhammad layaknya putranya sendiri. Nah, Abu Thalib pun ketika itu putranya banyak, ada Ja'far, pamannya dengan menggembala dombanya. Lalu kemudian ketika 12 tahun diajaklah oleh pamannya untuk berdagang, lakukan perjalanan berniaga ke Basrah. Basrah itu kalau sekarang di Irak, daerah Irak. Jadi bayangkan ketika sekecil itu Nabi Muhammad ikut berdagang berniaga dengan pamannya dengan jarak yang luar biasa. Bayangkan ketika itu belum ada pesawat, dengan berjalan kaki dari Mekah ke Irak. Lalu dalam perjalanan itulah beliau diperlihatkan oleh Allah bukan mukjizat, irhash. Irhash itu sebuah kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Namanya irhash. Dalam peristiwa itu ada orang yang melihat sebuah tanda kenabian dari Nabi Muhammad. Orang tersebut adalah seorang rahib. Rahib itu pendeta Yahudi yang berasal dari kampung Bahiro. Bahiro itu di Syam, di Palestina. Nah, setelah itu pendeta tadi memberitahukan hal tersebut kepada pamannya Abu Thalib supaya menjaga Muhammad dari andai takutnya ada orang-orang Yahudi mengetahui bahwa orang tersebut adalah Nabi Muhammad. Lalu kemudian di dalam proses itu mulai dari 12 tahun, terus hari demi hari Nabi Muhammad lalui dengan berniaga, membantu temannya berniaga. Lalu kemudian suatu saat Nabi Muhammad pun bekerja kepada seorang pengusaha yang ada di Mekah ketika itu, namanya Khadijah. Dan beliau adalah seorang karyawan yang jujur, yang baik, sehingga apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad pasti akan membawa keuntungan. Dan itu terjadi sampai beliau berumur 25 tahun. Lalu kemudian pada ketika Nabi Muhammad berumur 25 tahun, karena Siti Khadijah pengusaha tadi melihat kecerdasan, ketinggian budi pekerti Muhammad, akhirnya jatuh hati dan akhirnya menikahlah dengan Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Dari pernikahan dengan Khadijah, Nabi Muhammad memiliki 7 orang putra. 7 orang putra terdiri dari 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Lalu pada umur 40 tahun, Nabi Muhammad pun secara resmi diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau sering pergi ke Gua Hiro yang ada di Jabal Nur atau Gunung Nur. Beliau berkhalwat di situ, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa. Lalu pada tanggal 17 Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan beliau pun mendapatkan wahyu yang pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1
sampai 5, tepatnya di Gua Hira. Itulah ayat pertama yang Allah turunkan kepada Muhammad sebagai pertanda Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Lalu setelah wahyu itu Allah turunkan, Nabi Muhammad pun 2 tahun setelah itu mulai berdakwah, karena memang perintah dari Allah untuk berdakwah. Nabi Muhammad berdakwah selama di 2 tempat, di Mekah dan periode Madinah. Di selama periode Mekah, beliau itu berdakwah dengan cara yang pertama adalah dengan cara sembunyi-sembunyi atau syiriatut dakwah. Secara sembunyi-sembunyi artinya dakwahnya dari rumah ke rumah, dan keseringnya adalah malam hari ketika orang-orang Quraisy tidur, beliau berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain, masuk dari pintu yang satu ke pintu yang lain. Itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu dilakukan kurang lebih selama 3 tahun. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu setelah itu ada perintah dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan itu dilakukan dengan cara berdakwah, berceramah di depan orang banyak. Itulah yang disebut dengan dakwah terang-terangan atau jahriyatut tauhid. Jahriyatut dakwah. Lalu kemudian dalam dakwah di periode Mekah itu ada yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada kurang lebih sekitar 39 orang. Ada Khadijah, istrinya Muhammad, Khadijah binti Khuwailid dari golongan puan. Ada Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak. Ada Zaid bin Haris dari orang dewasa. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bagaimana reaksi orang Mekah ketika itu? Nah, ini ada banyak. Yang pertama, Nabi Muhammad itu mendapat hinaan, cercaan, lalu ditawarkan dengan rayuan berupa kekuasaan, kekayaan, wanita, asalkan Nabi Muhammad berhenti. Lalu mereka mengajak sepakat bergonta-ganti ibadah. Itu ditolak oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi diancam dibunuh. Lalu bahkan para sahabatnya banyak yang dibunuh, ada yang dibakar, ada yang dan lain-lain lah, bentuk siksaan orang-orang kafir Quraisy. Tapi itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk selalu berdakwah dan terus berdakwah, karena memang perintah dari Allah. Lalu kemudian setelah itu ada sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, terjadi ketika Nabi Muhammad berumur 50 tahun. Inilah perintah pertama ibadah dalam Islam kepada Nabi Muhammad, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Lalu juga ada peristiwa Aqobah. Aqobah ini, sumpah Aqobah ini adalah sebuah perjanjian dari orang-orang Madinah untuk bersumpah setia membela Nabi Muhammad. Bagaimana dengan misi Nabi Muhammad itu? Misi Nabi Muhammad itu adalah yang pertama untuk mengajarkan tauhid atau keesaan Allah. Ingat bahwa orang-orang kafir Quraisy itu bertuhan banyak, berhala-berhala, ada Lata, Uzza, Manat, dan lain-lain. Itu yang terbesar. Nah, karena Tuhannya banyak, Nabi Muhammad datang mengajarkan tentang Tuhan itu ada esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, misi Nabi Muhammad itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana di dalam hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu yang ketiga,
misi Nabi Muhammad itu adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Apa fungsi Nabi Muhammad sebagai rahmat? Jadi dengan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, di mana di dalam ajaran Islam itu bersifat universal, diajarkan untuk seluruh umat manusia, bukan kepada satu bangsa saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Manusia itu sama di mata Allah derajatnya, tidak ada kaya, tidak ada miskin, semua sama. Semua ras, bangsa, jenis apapun manusia itu sampai akhir zaman itu sama. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk materi kita. Lalu kemudian terakhir, suatu waktu Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah. Setelah Nabi Muhammad berdakwah selama kurang lebih 13 tahun di Mekah, dengan segala warna-warninya, berdakwah di Mekah, cercaan, hinaan, ancaman pembunuhan, dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Muhammad pun mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Ingat, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah karena perintah dari Allah, bukan karena takut mati, takut disiksa, tapi sekali lagi semata-mata adalah karena perintah dari Allah. Ketika Nabi Muhammad hijrah itu artinya adalah pindah. Ada dua golongan orang Islam ketika itu, ada yang disebut dengan golongan muhajirin. Muhajirin itu orang Mekah yang datang ke Madinah, dan ada golongan Ansor. Ansor itu penduduk asli Madinah yang menerima, yang menolong orang-orang Mekah tadi. Nah, dari peristiwa itulah terjadi ukhuwah Islamiyah, dipersatukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad yang pertama kali lakukan di kota Madinah itu yang pertama mempersatukan umat Islam di Mekah, di Madinah, antara orang Muhajirin dan Ansor. Yang kedua adalah membangun masjid sebagai tempat untuk beribadah, melakukan kajian, belajar, dan lain-lain. Mendirikan masjid. Dan masjid itu adalah Masjid Nabawi. Namun sebelum Nabi Muhammad bangun Masjid Nabawi, Nabi pun pernah membangun masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad, itulah Masjid Quba. Sebuah daerah yang kurang lebih sekitar 5 atau 7 km dari Madinah jaraknya. Jadi sebelum sampai ke Madinah, Nabi Muhammad pernah membangun masjid di sana. Nah, itu dakwah di Madinah ini ada beberapa. Yang pertama, dakwah itu dilakukan dengan cara tadi, mempersatukan umat Islam, kemudian membangun masjid. Dalam perjalanannya, selama periode dakwah di Madinah, Nabi Muhammad pun pernah mengalami beberapa peperangan. Karena ternyata walaupun Nabi Muhammad sudah pindah dari Mekah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah tetap tidak berhenti melakukan ancaman. Antara lain dengan mereka datang ke Madinah untuk menyerang Rasulullah. Namun ya karena itulah terjadi beberapa perang. Antara lain ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, dan lain-lain. Itu adalah peperangan yang pernah dilalui Rasulullah melawan orang-orang kafir Quraisy yang datang dari Mekah. Lalu Nabi Muhammad, karena memang perintah dari Allah harus melakukan ibadah haji, beliau pun pernah melakukan sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Itulah perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang kafir Quraisy, yang Nabi Muhammad itu ingin melakukan ibadah haji, namun dihalang-halangi. Lahirlah perjanjian Hudaibiyah. Lalu setelah Nabi Muhammad berdakwah selama kurang lebih 10 tahun di Madinah, jadi gini Nabi Muhammad itu berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah.
Setelah 10 tahun di Madinah berdakwah, akhirnya tibalah di penghujung kehidupan Nabi. Nabi Muhammad pun berdakwah, berhaji ke Mekah, dan itulah yang disebut dengan Haji Wada. Kejadiannya adalah kurang lebih tahun 632 Masehi, atau kurang lebih ya 10 Hijriah, 10 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itulah yang paling kejadian yang paling teremosi, karena di saat itulah Nabi berdakwah untuk yang terakhir kali di Haji Wada, dan disitulah turun ayat surat Al-Maidah ayat 3, di mana Allah menyempurnakan Islam sebagai agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah anakku sekalian, terakhir ini ada sebuah tayangan video tentang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selamat menyaksikan. Baik anakku sekalian, karena ada sedikit trouble, jadi video ini tidak bisa Bapak tayangkan. Demikian untuk pertemuan kita hari ini tentang sejarah Nabi Muhammad. Silahkan kamu pelajari. Nanti di pekan depan kita akan bahas bab terakhir tentang ilmu pengetahuan. Dengan ilmu semua menjadi mudah. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.